Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yasir. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Like, komen supaya saya dapat memperbaiki atau mengikuti saran teman-teman. Oke, makasih yang udah subscribe. Maaf, kali ini saya tidak dapat membuat video seperti biasanya. Jadi kali ini saya hanya membuat video akuntansi, judulnya clearing. Oke, langsung saja cek video berikut ini. Tahukah Anda apa itu clearing? Oke, mari saya jelaskan. Clearing adalah sarana yang digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya, yaitu untuk memudahkan penyelesaian antar bank. Contohnya, jika Bank Mandiri Aceh ingin mencairkan cek dari Bank Mandiri Bandung, maka Bank Mandiri Aceh harus mengecek saldo tabungan di Bank Indonesia. Apabila saldo dalam cek mencukupi, maka cek tersebut dapat dicairkan. Sebaliknya, apabila dana cek tersebut tidak mencukupi, maka cek tersebut tidak dapat ditarik atau biasanya disebut cek kosong. Clearing pun tidak bisa dipisahkan oleh akuntansi. Oke, kita balik lagi ke sejarah akuntansi. Menurut para ahli ekonomi, akuntansi ada sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pencatatan keluar masuknya uang, timbulnya hutang piutang, serta transaksi-transaksi lainnya dilakukan oleh orang mula-mula di atas lempengan tanah liat yang kemudian berkembang dengan menggunakan lontar. Naskah menggunakan lontar tersebut berasal dari negara Arab, tepatnya Mesir. Pada waktu itu, Mesir merupakan koloni jajahan bangsa Romawi. Naskah tersebut hingga sekarang masih tersimpan dengan baik. Naskah tersebut berasal dari Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Setelah bangsa Romawi menemui kesulitan menggunakan angka-angka mereka sendiri di dalam pencatatan akuntansi, maka kemudian mereka menggunakan angka Arab atau angka desimal yang pada waktu itu sudah dikenal oleh orang Mesir. Evolusi akuntansi menjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan ganda atau double entry oleh pedagang-pedagang Venesia yang merupakan pedagang yang terkenal dan ulung pada abad itu. Double entry merupakan pencatatan seluruh transaksi ke dalam dua aspek, yaitu akun debit dan akun kredit, yang orientasinya selalu dalam keadaan seimbang. Pak akuntansi dunia ada Luca Pacioli. Roda Luca, begitulah beliau biasa disebut. Berasal dari Prancis dan sempat menjadi guru matematika Leonardo da Vinci. Meskipun disebut-sebut sebagai the father of accounting, sebenarnya Roda Luca tidak menciptakan sistem yang disebut akuntansi. Beliau hanya mendeskripsikan secara sederhana metode yang digunakan oleh para pedagang di Venesia selama zaman Renaissance Italia. Sistemnya meliputi banyak siklus akuntansi yang kita kenal sekarang ini. Deskripsi itu dituangkan dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica Proportioni et Proportionalita. Bagian dari buku tersebut yang membahas tentang akuntansi berjudul Tractatus de Compotis et Scriptoria. Oke, kita kembali lagi ke materi yang tadi. Di dalam clearing terdapat 3 macam sistem. Yang pertama, sistem manual. Sistem clearing manual adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan pembuatan bilet saldo clearing serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 2. Sistem semi-otomatis. Sistem semi-otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomatis.
Sedangkan pemilihan wildcard dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 3. Sistem otomatis. Sistem otomatis adalah sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliar saldo clearing, dan pemilihan wildcard dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. 4. Sistem elektronik. Sistem clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliar saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik dan disertai dengan penyampaian wildcard peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Tanggal 1, Bapak Indra merupakan nasabah Bank Danamon Banda Aceh. Ia sedang menjalankan proyek, tetapi dalam proyeknya ia membutuhkan alat berat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ia membeli alat proyek kepada Ibu Rita yang merupakan nasabah Bank Chip Yogyakarta. Ia membeli senilai 20 juta rupiah. Bapak Indra membayar dengan cek Bank Danamon Banda Aceh. Tanggal 2, Bapak Indra membayar hutangnya dengan cek 007 kepada kontraktor Bapak Yazid senilai 45 juta rupiah. Lah ke dalam jurnal clearing dan neraca clearing. Oke, pertama kita buat dulu jurnal clearingnya. Untuk transaksi tanggal 1, Bank Danamon mencatat di akun debitnya giro Bapak Indra sebesar 20 juta rupiah dan mengkreditkan giro BI sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan Bank Chip mencatat di akun debitnya giro BI sebesar 20 juta rupiah dan mengkreditkan giro Ibu Rita sebesar 20 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 2, Bank Danamon mencatat di akun debitnya giro Bapak Indra sebesar 45 juta rupiah dan mengkreditkan giro BI sebesar 45 juta rupiah. Sedangkan Bank BRI mencatat di akun debitnya giro BI sebesar 45 juta rupiah dan mengkreditkan giro Bapak Yanto sebesar 45 juta rupiah. Kedua, kita membuat neraca clearingnya. Di dalam neraca clearing terdapat tanggal, keterangan, saldo, keterangan, saldo, di mana keterangan dan saldo pertama digunakan untuk wildcard debit masuk, sedangkan yang kedua digunakan untuk wildcard debit keluar. Oke, kita susun yang pertama dulu ya, neraca clearing Bank Danamon ya. Untuk tanggal 1 terjadi wildcard debit masuk senilai 20 juta rupiah. Untuk tanggal 2 terjadi wildcard debit masuk senilai 45 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan satu persatu saldo. Jadi didapatkan bahwa saldonya berjumlah 65 juta rupiah. Maka didapat hasilnya sebesar 65 juta rupiah. Maka dinyatakan bahwa Bank Danamon menang clearing sebesar 65 juta rupiah. Maka balance-nya sebesar 65 juta rupiah. Lanjut yang kedua, neraca clearing Bank Chim ya. Untuk tanggal 1 terjadi wildcard debit keluar senilai 20 juta rupiah. Kita tidak perlu tambahkan lagi, langsung aja turunkan angkanya. Maka didapat hasilnya sebesar 20 juta rupiah. Maka dinyatakan Bank Chim menang clearing sebesar 20 juta rupiah. Maka balance-nya sebesar 20 juta rupiah. Oke, kita lanjut yang ketiga, neraca clearing Bank BRI ya. Untuk tanggal 2 terjadi wildcard debit keluar senilai 45 juta rupiah. Kita tidak perlu tambahkan lagi, langsung aja turunkan angkanya. Maka didapat hasilnya sebesar 45 juta rupiah. Maka dinyatakan bahwa bank menang clearing sebesar 45 juta rupiah. Maka balance-nya sebesar 45 juta rupiah.